Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yoga dari kelas TIC 2024 dengan NIM 2405 1204 088. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer. Oke, kali ini saya ingin mempraktekkan tentang routing statik. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, tujuannya itu yang pertama ada mengetahui cara kerja routing statik, lalu yang kedua ada mensimulasikan routing statik dengan Cisco paket tracer. Lalu kita lihat pengertiannya. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ditulis secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua ada pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada tiga bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melakukan paket data yang jaringan. Oke, lalu ada keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama ada meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua ada tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukar informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu ada routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Lalu yang terakhir ada routing statik kebat dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Lalu ada juga kerugiannya. Yang pertama ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu ada hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Lalu administrasinya cukup rumit dibanding router dinamis. Terlebih lagi jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Lalu yang terakhir ada rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Oke, langsung saja masuk ke prakteknya. Di sini ada buat skala seperti yang itu dulu ya. Oke, kalau kita sudah seperti ini, lalu sebelum itu kita cek dulu isinya. Di sini routernya sudah kita setting ya. Di sini ada visitor 1 ini IP buat PC 1, lalu visitor 1 juga nih. Ini buat PC 2. Oh ya, jangan lupa nyalain on-nya ya, ya agar bisa terhubung. Lalu ini serial 2, ini kabel yang menghubungkan untuk antar router, ini buat ke router 2. Ini ID buat router 1, ini serial 3 juga sama. Lalu kita coba cek router 2. Ini IP yang menghubungkan ke PC 3. Lalu di sini kita kosong saja karena cuma butuh satu PC doang. Di sini sama seperti PC 1, ini ID PC 1, PC 2. Ini router 2, di sini juga ID router 2. Lalu router 3, ini fasilitas 1. Nah, di sini fasilitas 1 ini IP untuk menghubungkan ke server 1. Lalu di sini yang ini untuk menghubungkan ke server 2. Yang ini sama seperti router 1 dan router 2, ini sama. Oke, lalu kita coba cek IP PC satu terlebih dahulu. Di sini kita cek. Nah, di sini juga sudah saya setting sebelumnya. Di sini saya atur 192 108 jadi 1 terus ini subnet maxnya kita atur seperti ini, ketuanya juga sama seperti ini, lalu DNS servernya seperti ini. Oke, lalu coba kita cek PC2 kita buat IP address seperti ini, subnet maxnya juga kita samakan, lalu DB-nya juga kita samakan seperti router yang di router tadi ya, yang di first connector 1 itu. DNS servernya kita kosongin aja. Oke, langsung ke PC3. Ini PC3, IP address kita isi seperti ini, lalu subnet mask dan gateway-nya ini kita sama seperti yang ada di router 2 tadi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Setelah itu langkah percobaannya itu ada pertama buat simulasi tadi sudah, lalu kita atur IP gateway-nya, IP routernya, IP address-nya, terus netmask itunya udah. Terus ini tabel routing statik. Di sini juga sebenarnya sudah saya atur juga. Di sini jadi tinggal di sini kita statik. Untuk isinya ini tinggal isi ini sesuai ya dengan
ini sesuai dengan tabel yang diberikan di sini, jadi sesuaikan aja seperti itu. IP1 sini seperti ini, IP1 nih. Untuk router 2 juga bisa router juga seperti ini. Lalu untuk router 3 juga sama. Ya seperti itu. Langsung masuk orang berikutnya itu pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Oh, ya, lalu kita coba langsung simulasi saja. Mau ini anon terus filternya kita ubah ke CMP. Oke, coba kita mulai. Di sini perintahnya kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Kirimnya dari PC1 ke PC2. Oke. Berhasil ya teman-teman, untuk ini pertama berhasil. Oke, coba langsung masuk ke simulasi berikutnya. Ini PC dari kirimkan paket simple PD dari PC1 ke PC3. Oke, sekarang dari PC1 ke PC3. Coba kita kirim. Oke, kirim lagi. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Oke, coba kita masuk ke simulasi berikutnya, yang mana dari PC1 ke server 1. Oke, kan dari PC1 ke server 1. Start, mulai. Oke, router 1, router 3, terus ke server 1. Sekarang balik lagi ke router 3, lewat router 1. Oke, berhasil juga teman-teman. Oke, karena berhasil, lanjut ke simulasi berikutnya, dimana dari si PC1 ke server 2. Oke, sekarang dari PC1 ke server 2. Oke, kita coba sekarang. Oke, lewat router 3 ke server 2. Oke, sekarang tinggal balik lagi router 3. Oke, dari 1 berhasil juga teman-teman. Oke, kita langsung simulasi berikutnya dari sekarang ke PC3 ke PC1. Oke, sebaliknya ya teman-teman, PC3 ke PC1. Kita start coba, berhasil. Oke, ke router sekarang, router 1. Oke, berhasil ke PC1 ya. Apakah berhasil kembali lagi? Oke, ke router. Oke, ke router 2. Lalu berhasil juga. Oke, sekarang masuk ke simulasi berikutnya lagi, yang dimana dari PC3 ke PC2. Oke, PC3 ke PC2. Coba kita lihat. Oke, router 2, router 1 sampai ke PC2, kembali lagi ke router 1, ke router 2, ke router 3. Berhasil juga teman-teman. Sekarang kita lihat lagi sekarang dari PC3 ke server 1 dan PC3 ke server 2. Oke, langsung aja ya. Dari PC3 ke server 1. Nice. Berhasil lagi. Oke, buat kembali. Nice. Lagi. Nah, berhasil ya. Jadi sekarang berikutnya dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. Oke, PC3 server 2. Apakah kembali? Berhasil kembali juga. Oke, kita terus dari server 1 ke server 2. Oke, server 1, server 2 apakah berhasil? Server 1, router 3, balik lagi. Nah, dan berhasil lagi. Kita hapus. Sekarang ini dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu server
komisi 3. Oke, coba kita atur sekarang dari server 1 ke PC 1. Terus mulai kita cepatin ya biar lebih cepat lagi. Oke, berhasil dan berhasil. Oke, ke PC 1 berhasil. Coba sekarang ke PC 2. Kita berhasil juga ke PC server 1, PC 2. Oke, server 3, motor 1, PC 2, kembali lagi sepertinya ya, dan berhasil lagi. Oke, sekarang ke PC 3 dari server 1. Karena berhasil, sebelumnya berhasil dari PC 3 ke server 1, seharusnya berhasil juga. Coba kita start. Oke, masuk lagi. Oke, kembali dan berhasil kembali. Oke, untuk simulasinya sepertinya sudah cukup. Lalu tugasnya apa lagi? Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penyusunan rutenya. Sekarang kita ubah ke real time, terus kita sini ke 1 ke command prompt, kita tracer naiknya tadi 192.1.1.65 lalu kita cek PC dan berhasil. Sekarang coba dari PC 1 ke jadi kemana, ke PC 3 coba ya, tracer 192.1.1.253. jadi tadi ke server 1. Coba sekarang ke server 1. Tracer server 1 ID nya tadi 33 kan. Oh, berhasil, benar. Coba sekarang ke server 2. Tracer 43.4.3.4.3.1. Oh, berhasil juga. Oke, coba sekarang di PC 2. PC 2 tadi oh, tidak dari PC 2 ya, lalu langsung lompat ke PC 3. Oke, kita langsung ke PC 3 aja. PC 3 terus kita nonton tracer 192.1.1.65 di 1. Nah, lagi tracer sekarang ke kemana tadi aja, ke PC 2 lu server 2 PC 2 192.168.1.65. Sekarang ke server 1, tracer 33.33.33.1. lanjut lagi ke PC server 2 43.43.43.1. berhasil juga. Lalu sekarang dari server 1, coba kita coba ya di server 1, kontrol tracer 1 ke PC ke server 2 dulu, 43.43.43.1. berhasil juga. Sekarang ke server 1 ke PC 1, PC 2, PC 3. Oke, PC 1 nya tadi PC dulu. Oke, 192.168.1.1. Tuh. Nah, sekarang coba PC 2. 1.168.1.65. Oke, berhasil juga. Sekarang ke terakhir ke PC 3. Tracer 192.1.1.253 dan berhasil juga. Saya kira itu saja video kali ini. Bila saya ada salah, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.